Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badrianisa Putri, NIM A1S119071 dari ruang 001. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi semester 4. Pada video ini saya akan menjelaskan proses pembuatan tugas dalam mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusra SPD MPD. Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat, yang pertama, membuat rasional program layanan bimbingan konseling terhadap kelas yang telah disebarkan instrumentasi pada semester lalu. Dan instrumen tersebut telah saya sebarkan pada kelas 8A di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Kemudian tugas yang kedua, membuat dasar hukum pengembangan program layanan bimbingan dan konseling. Ketiga, membuat visi misi bimbingan dan konseling terkait kelas yang saya sebutkan tadi, yaitu kelas 8A SMP Negeri 17 Kota Jambi. Keempat, mendeskripsikan hasil instrumentasi kemarin tersebut sebagai analisis kebutuhan program bimbingan dan konseling. Yang kelima, membuat tujuan pengembangan program bimbingan dan konseling berdasarkan hasil olah instrumen. Yang keenam, lalu menyusun komponen program bimbingan dan konseling yang dibutuhkan berdasarkan analisis data instrumen. Dan yang terakhir, itu membuat materi sesuai dengan bidang layanan yang akan dilakukan dalam proses kegiatan konseling. Karena tugas ini berkaitan dengan program layanan bimbingan dan konseling, maka pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu program bimbingan dan konseling. Program dan bimbingan konseling adalah serangkaian rencana kegiatan layanan yang disusun secara sistematis berdasarkan pada analisis kebutuhan dan secara keseluruhan bertujuan untuk menunjangkan pencapaian tujuan, visi, dan misi sekolah. Nah, di dalam program bimbingan dan konseling ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu adalah rasional. Rasional di sini adalah dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penerapan program bimbingan konseling di sekolah tersebut. Dan ini merupakan hasil tugas dari saya. Sedikit saya bacakan hasil dari tugas saya ini. Dalam rasional ini, layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Kota Jambi memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Beberapa di antaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, proses pembelajaran di kelas, dan lain-lainnya. Dari sisi eksternal, peserta didik yang notaben berada dalam rentang usia anak persiapan menuju remaja awal juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi sosial peserta didik di sekolah. Sebagai contoh, akses tak terbatas dalam dunia maya seringkali melahirkan budaya instan dalam mengerjakan tugas, maraknya pornografi, dan problem lainnya. Namun demikian, pada dasarnya setiap individu memiliki kecenderungan untuk menata diri dan mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna, tidak terkecuali peserta didik di sekolah. Dari berbagai problem yang ada, masih terdapat harapan yang besar terhadap keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh peserta didik. Beberapa peserta didik memiliki potensi untuk dikembangkan bakat dan minatnya, aktif dalam kegiatan olahraga, berbakat dalam bidang seni, dan lain-lainnya. Di samping itu, daya dukung yang tersedia di SMP Negeri 17 Kota Jambi dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari segi daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki, SMP Negeri 17 Kota Jambi ini memiliki kecukupan fasilitas untuk menopang kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui berbagai wadah kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Yang kedua, ada dasar hukum. Dasar hukum ini sebagai pedoman sekaligus payung hukum pelaksanaan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah tersebut. Nah, berikut ini adalah hasil dari tugas yang telah saya kerjakan.
Akan saya bacakan untuk beberapa poin. Yang pertama, pelayanan, bimbingan, dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan juga Nomor 29 Tahun 1950 tentang Pendidikan Menengah. Kemudian pada poin 3, pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Untuk poin 2 dan 4 dapat dilihat sendiri. Kemudian poin 3 yaitu visi dan misi. Visi di sini merupakan rangkaian kata yang di dalamnya terdapat tujuan dari diadakannya program bimbingan dan konseling. Kemudian misinya itu sendiri ialah proses atau tahapan yang dilalui untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Nah, ini hasil dari tugas saya. Di sini saya menuliskan visi dan misi SMP Negeri 17 Kota Jambi terlebih dahulu. Adapun hasilnya dapat dibaca sendiri pada yang tertera pada video ini. Kemudian pada poin kedua, saya juga menuliskan visi dan misi bimbingan dan konseling SMP Negeri 17 Kota Jambi. Yang pertama, visinya yaitu mengentaskan siswa dalam sekolah yang berprestasi, teladan budi pekerti, berpijak pada kebersamaan. Dan misinya, 1. Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli berdasarkan pendekatan humanis dan multikultur. Kedua, membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian misi yang ketiga, meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Yang keempat ada analisis kebutuhan. Penyusunan kegiatan yang penting dalam proses pelaksanaan BK guna mewujudkan efektif, efisiensi sekaligus pencapaian sasaran layanan. Berdasarkan penyebaran angket yang telah saya sebarkan pada SMP Negeri 17 Kota Jambi, yang dilakukan dapat dideskripsikan kebutuhan peserta didik antara lain dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga dalam bidang karir. Nah, berikut ini adalah hasil tugas yang sudah saya kerjakan, dimuat dalam tabel. Di dalam tabel ini berisi bidang layanan, asesmen kebutuhan peserta didik, dan juga rumusan kebutuhannya. Berikut akan saya paparkan hasil-hasil dari tugas saya tersebut. Berikut ini asesmen kebutuhan peserta didik dan juga rumusan kebutuhan peserta didik dalam bidang layanan pribadi. Ini dalam bidang layanan sosial. Ini dalam bidang layanan belajar. Dan ini bidang layanan karir. Kemudian yang kelima ada tujuan. Tujuan program bimbingan konseling di sini fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Semua itu berkaitan erat dengan analisis kebutuhan siswa yang telah ditetapkan tadi. Berikut ini hasil tugas yang telah saya kerjakan. Dalam tujuan ini saya membuat tabel di mana tabel tersebut berisi bidang layanan, rumusan kebutuhan, dan tujuan layanan. Ini hasil dari bidang layanan pribadi. Ini pada bidang layanan sosial. Ini pada bidang layanan belajar. Dan berikut ini pada bidang layanan karir. Kemudian yang keenam ada komponen program. Komponen program bimbingan dan konseling di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama layanan dasar, kedua layanan responsif, yang ketiga layanan perminatan dan perencanaan individual, dan yang terakhir dukungan sistem. Ini merupakan hasil dari tugas yang telah saya buat. Yang pertama ada layanan dasar, kedua layanan responsif, ketiga layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik, dan keempat ada dukungan sistem.
Yang terakhir yaitu ketujuh, pembuatan atau penyusunan materi. Materi yang disusun ini disesuaikan dengan rumusan kebutuhan serta tujuan layanan dalam masing-masing bidang layanan yang telah dipaparkan tadi. Pada tugas yang telah saya buat, di sini saya membuat materi dengan membuat tabel yang berisikan bidang layanan, rumusan kebutuhan, tujuan layanan, dan juga materi atau topik. Berikut ini contoh dari bidang layanan pribadi. Kemudian dari bidang layanan sosial, ini dari bidang layanan belajar, dan ini adalah dari bidang layanan karir. Itulah video penjelasan proses pembuatan tugas mengenai visi dan misi dalam program bimbingan dan konseling. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.